Di studio lukis poster filmnya Yosep Tian itu saya sangat mempunyai suatu kemajuan ya, sebagai benar-benar sebagai pelukis. Kemudian saya nyari order sendiri. Nah, saya puas di situ. Melukis di studio Tian ini itu juga diketahui oleh Lim ya, Lim Studio, dan dia berusaha untuk nego lagi kepada saya. Waktu itu nama saya selalu dipanggil namanya One ya, bukan Tanjung. Kalau di tahun 80-an orang-orang di dunia poster film manggil saya namanya One. Dia bilang, "Nek, lu balik deh kerja lagi di Lim, gambar lu udah cukup bagus nih, gua lihat nih di gedung bioskop. Sekarang lu mau nggak kerja di Lim? Ntar gua gaji deh 5.000 perak katanya per posternya. Sementara 5.000 ya, saya di Tian ini saya bekerja, cari kerjaan, cari order hanya untuk saya sendiri. Pekerjaan itu saya dapati untuk bekerja untuk saya. Sementara di Lim itu saya bekerja untuk Lim. Nah, kalau di kerja di Tian itu saya dapat seminggu 50.000 saya masih megang ya. 50.000 saya masih megang. Kalau di Lim pasti saya dibatasi juga. Oke lah, pendapatan 5.000. Bisa nggak saya mencapai 10 poster? 50.000 kan akhirnya. Jumlahnya 5.000 kali 10 poster. Pasti saya dibatasi karena di sana ada pelukis namanya Rudy. Di ujung-ujungnya tetap saya akan disuruh antar poster, sama seperti dulu aja pekerjaannya. Atau dia merasa tersaingi di kantor film, karena di kantor film itu kan yang membagi order itu udah dekat sekali sama saya. Dia lebih percaya saya. Nah, akhirnya saya mengurungkan untuk tidak di Lim. Saya bekerja di studionya Tian. Banyak sekali saya bekerja, poster-poster yang saya kerjakan di Tian. Akhirnya saya tidak lagi ngambil poster di kantor film. Saya serahkan ke Tian karena waktu saya sangat terbatas. Saking banyaknya pekerjaan, akhirnya Tian pun mengambil tukang gambar dari luar, yaitu Adi Trisnapati. Adi, ada Ratno ya, ada Nanang, ada Darsono. Nah, akhirnya Tian sama juga kelakuannya, sama seperti Lim juga gitu. Akhirnya saya sebagai pembuat contoh aja. Orderan-orderan yang banyak selalu dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Saya pikir ini tidak adil juga sih. Akhirnya saya mencoba untuk buka di rumah. Nah, cukup lumayan. Dari pertama saya gaji 5.000 seminggu. Saya kerja di Tian, di Yosep Tian. Gaji saya menjadi 50.000 seminggu. Pada saat saya buka studio di rumah, saya mendapatkan 1 minggu 500.000. Kenaikan cukup lumayan. Ataukah mungkin saya bisa mendapatkan 5 juta atau 50 juta gaji saya itu dengan waktu cepat itu? Ternyata alhamdulillah bisa dilakukan juga. Tapi setelah udah bertahun-tahun ya, setelah saya berumah tangga. Begitu. Nah, saya bekerja di dunia lukis poster film, berawal dari bekerja dari Lim Studio, dari Yosep Tian, dan buka studio sendiri di rumah. Dan tidak begitu lama juga sih buka di studio di rumah, dikarenakan saya terlampau euforia. Saya mendapatkan uang segitu, akhirnya saya agak sedikit hura-hura. Saya pergi keluar kota. Nah, pada saat saya balik lagi ke kantor film, padahal waktunya hanya 1 bulan saya nggak absen di kantor film. Ternyata yang pembagian ordernya pun sudah berganti. Nah, berganti orang.
walaupun ada sebagian orang sudah kenal saya suka dapat pekerjaan dari kantor film itu ya. Tetapi karena saya itu tidak menandatangani gitu kan, akhirnya saya udah tidak lagi dapat kerjaan di kantor film itu. Walaupun kantor film lain juga masih ada sih, saya tetap kerja di rumah. Tapi ya emang sangat capek juga ya, kerja di rumah, kerja sendiri. Akhirnya saya berkenalan lagi nih sama Andi ya, namanya Siar Jaya Studio. Adanya di daerah Kalibaru Timur 3. Namanya Andi ya. Akhirnya saya ditawarkan tuh, saya bertemu dia di Inem Film. Dibilang, kata Andi, kenalan lah ya, kenalan. Dibilang, oh Nek, kerja sendiri ya? Iya, saya bilang. Akhirnya dia menawarkan, bisa nggak kita gabung kerja nih di rumah, di studio saya, di mana, di Kalibaru Timur 3. Akhirnya ya buat menambah pengalaman juga ya, akhirnya saya mengiyakan kerja di studionya. Itu tahun 1985. 1985 saya bekerja di waduh, di sana tuh banyak sekali pelukis-pelukis yang cukup ini ya, pengalamannya cukup dari tahun 50-an, tahun 60-an. Mereka sudah melukis poster film. Dan karya-karyanya juga cukup oke, seperti pelukis Pak Badri, ada Pak Idris, Pak Soleh. Mereka cukup pelukis-pelukis senior ya, pelukis dia tahun 50-an. Nah, di situ juga saya akhirnya banyak belajar juga pada mereka. Gitu. Tetapi saya di Andi Studio itu, saya ini sebagai pelukis yang memang cepat, perbandingannya dia pelukis dapat 1 poster, saya bisa dapat 3 poster. Nah, pendapatannya pun juga berbeda, walaupun harganya pun juga berbeda, tetapi saya lebih mengungguli mereka. Dan di studio itu sampai tahun 87-an lah, 2 tahun apa 3 tahunan saya masih berkecimpung di situ. Dan saya berganti lagi di studionya Nano. Nah, saya selalu hijrah ya, selalu hijrah di beberapa studio. Ada Nano Studio, saya juga bekerja di Nano Studio sampai tahun 2 tahunan deh ya bekerja di sana, sampai akhirnya saya hijrah lagi di beberapa tempat.